Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kita kembali akan membuat video untuk altcoin setelah sekian lama gitu ya. Dan juga ada beberapa komentar ya dari kalian yang masuk dan pengen saya membahas soal BNB. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas BNB pure secara teknikal, kira-kira apa yang sedang terjadi. Dan secara overall sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir, BNB adalah salah satu altcoin di top 10 yang terlihat sangat stabil dan malah outperform Bitcoin. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalau misalnya kalian cek chartnya BNB versus Bitcoin, sebenarnya BNB masih terus membentuk higher high baru di weekly chart. Ini menunjukkan bahwa BNB dalam beberapa bulan belakangan itu outperform Bitcoin atau performanya lebih baik daripada Bitcoin. Sedangkan kalau kalian lihat beberapa altcoin lainnya mungkin seperti Ethereum, walaupun performanya juga oke, tapi tidak sebaik BNB karena mereka tidak mampu menciptakan higher high gitu ya. Jadi itu menunjukkan bagaimana kekuatan BNB beberapa bulan terakhir. Nah, sekarang kita langsung masuk ke chartnya BNB. Sekilas kalau misalnya kita lihat di weekly chart, kita mulai dari time frame besar dulu ya guys. Tentunya kita bisa melihat adanya pergerakan yang cukup impulsif dalam 1-2 bulan belakangan, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5 candle berturut-turut itu dalam keadaan hijau. Itu menunjukkan sedikit banyak ada buying pressure di sini. Oke, dan kalau misalnya kalian tarik trendline di sini, maka sebenarnya BNB juga udah break dari trendline besarnya di sini, guys. Yang tentunya merupakan indikasi baik. Oke, selama kita mampu maintain di atas trendline di sini, harusnya secara teori kita sudah break dari structure bearish di sini dan harusnya bisa jadi kita akan membuat kembali semacam higher high gitu ya, mungkin ke sekitaran area 400-an dolar. Kalau kita mampu untuk kembali break di atas area high sebelumnya gitu ya, selama trendline ini mampu bertahan. Kalau misalnya kita udah break lagi di bawah area tersebut, tentunya skenario ini terinvalidasi dan kemungkinan besar kita akan membentuk lower low baru. Nah, kalau misalnya kita identifikasi beberapa area key level untuk horizontal, maka kita bisa lihat beberapa area di sini. Pertama, untuk area major support berikutnya tentunya akan di sekitaran area 200 sampai 220 dolar. Sedangkan untuk area major resistance itu sebenarnya cukup dekat, guys. Ada di sekitaran area 320 sampai 340-an. Berikutnya lagi kalau ini kita mampu reclaim adalah di sekitaran area di sini. Yang kalau misalnya kalian perhatikan itu cukup jelas ya, pantulannya banyak sekali di sekitaran area di sini. Ini adalah pantulan sebagai major support, di sini resistance, di sini resistance, di sini support, di sini resistance, dan di sini resistance. Jadi ini adalah area major berikutnya. Kalau misalnya ternyata BNB mampu reclaim di atas area 330, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah di weekly chart. Jadi untuk sementara, secara teori kalau kita melihat, karena kita sudah break di atas trendline ini, harusnya secara probability bahwa kita masih sedikit ke arah bullish gitu ya, selama kita mampu maintain di atas trendline ini. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin ke 4-hour chart, maka kita juga bisa menemukan beberapa hal yang menarik nih guys, oke? Bahwa di sini, kita juga berpotensi membuat semacam pattern gitu guys. Oke, mungkin di 4 hour nggak terlalu jelas, tapi yang lebih jelas mungkin di 1 hour chart. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di 1 hour chart, kita juga sekarang berpotensi membentuk apa guys? Ini adalah potensial pembentukan pattern head and shoulder, gitu ya. Jadi, saya consider ini sebagai left shoulder-nya di sekitaran sini. Ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya. So, neckline-nya kurang lebih berada di sekitaran area di sini. Ya kan? Jadi kita coba hapus dulu garisnya. Neckline-nya, saya ulang, berada kurang lebih di sekitaran area di sini. Ini adalah trend line untuk neckline-nya menurut saya. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita melihat BNB untuk mampu break di atas area di sini kemudian consolidate membentuk pattern bullish continuation, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa kita akan mendapatkan semacam peluang untuk naik lagi menuju ke area signifikan berikutnya yang kemungkinan minimal akan nyentuh ke area trendline di sini di sekitaran area 315 sampai 317 dolar gitu ya. Jadi ini adalah chance bagi saya gitu ya. Kalau ternyata saya nanti dikasih pergerakan seperti ini, maka saya mungkin akan mencari peluang untuk long gitu ya, dan target utamanya adalah sekitaran area 315 sampai 317. Tentunya dari sana baru saya akan lihat lagi apakah pergerakan naiknya itu impulsif ataukah cenderung korektif. Kalau korektif kenaikannya dan kemudian kita menyentuh area trend di sini, maka kemungkinan saya akan closing semuanya. Tapi kalau misalnya ternyata sangat impulsif pergerakannya, maka mungkin saya akan closing sebagian dan membiarkan sisanya untuk running terus ya. Dan
Kalau misalnya kalian perhatikan juga, dari segi price action beberapa hari belakangan, BNB juga termasuk salah satu yang paling kuat, guys. Kita mendapati kemarin ada potensial triple bottom di sini. Oke, dan kemarin sempat melakukan retest, dan kita kemudian mendapatkan semacam rejection juga. Terlebih lagi, kalau misalnya kita lihat di 15 minute chart, tapi sebelum kita masuk ke 15 minute chart, guys, saya pengen memberitahu kalian ada satu event yang menurut saya cukup menarik di exchange BitGet sebelum kita masuk ke time frame kecilnya lagi, di mana mereka lagi mengadakan event deposit and claim your share of 40,000 in MCRT rewards. Jadi kalian bisa mendeposit, kalau misalnya kalian punya token Magic Craft gitu ya, dan kalian depositkan token tersebut kurang lebih worth $100, token MCRT kalau kalian punya, dan kalian deposit ke BitGet, totalnya kurang lebih $100, maka kalian bisa mendapatkan potensial reward hingga $40.000. Dan ini tentunya dibagi ya guys, price poolnya $40.000, pemenangnya nanti akan dibagi-bagi. Jadi ini adalah satu event yang menurut saya cukup menarik kalau misalnya kalian punya token MCRT atau Magic Craft yang merupakan project yang menurut saya juga sangat menarik gitu ya. Karena kalau kalian lihat, ini adalah salah satu game yang juga timnya di-back oleh beberapa orang ternama guys. Seperti ada James Crypto Guru, ada Da Vinci Jeremy, ini mungkin kalian pernah lihat dan mukanya ini salah satu orang yang udah membeli Bitcoin dari bertahun-tahun yang lalu dan memohon-mohon gitu ya di video YouTube dia untuk kita juga membeli Bitcoin pada saat itu yang harganya masih murah banget. Kalau nggak salah, seingat saya di tahun 2013 atau 2011 dia udah beli Bitcoin. Jadi dia terkenal karena itu, gitu ya. Kemudian ada beberapa YouTuber yang juga cukup terkenal, mempunyai ratusan ribu subscribers dan lain sebagainya. Selain timnya di sini yang cukup dikenal, gitu ya, banyak sekali yang orang-orang terkenal di sini. Kemudian kalau kalian lihat partnernya juga ini nggak main-main, guys. Mereka diaudit oleh Certic Tech Audit. Dan juga mereka udah diliput di beberapa tempat yang sangat terkenal, Cointelegraph, mereka juga bekerjasama dengan Solana, Devoted Studio, juga ada SFP, ada Wingswap, ada DCT Capital, ada beberapa investment group lainnya yang juga tentunya akan membantu project ini terus-menerus berkembang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu untuk lebih lanjutnya seputar project ini, semua linknya akan saya sertakan di kolom description box di bawah ya guys. Dan kalian bisa melihat ini adalah beberapa contoh game yang nanti bisa kalian mainkan kalau gamenya sudah jadi. Gitu ya. Dan token ini kalau misalnya kalian lihat itu naik kurang lebih 10 kali lipat dalam 1 bulan terakhir guys. Oke, ini dari yang 0,0015 kurang lebih 1615 menjadi kemarin bahkan 0,2, jadi lebih dari 10 kali lipat naiknya. Jadi sepertinya token ini lagi hype banget gitu ya. Kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mencoba melihat-lihat, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. Dan eventnya jangan sampai lupa, ini ada di Exchange BitGet. Dan kalau misalnya kalian pengen mendaftar di BitGet, linknya juga ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian daftar di BitGet dengan link yang saya sediakan di bawah, maka kalian akan berkesempatan memenangkan trading bonus hingga ribuan dolar. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau misalnya kalian punya token MCRT atau kalian baru berminat untuk beli MCRT dan kemudian depositkan ke BitGet, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga Rp40.000 dan dibagi-bagi ya pemenangnya. Oke, so kita sekarang balik ke BNB dan kita cek ke 15 minute chart. Nah, seperti yang kita udah lihat tadi di 15 minute chart, bukan di 15 minute chart tapi di 1 hour chart tadi, bahwa kita katakan ini adalah potensial triple bottom dan kemudian kita break di atas neckline tersebut dan kemudian nge-retest guys. Oke, dan sekarang kita berpotensi membentuk pattern baru lagi. Kalau misalnya kalian perhatikan, kalau misalnya kita tarik trendline dari pergerakan di sini, sekaligus juga pergerakan bawahnya, maka sekarang kita juga berpotensi membentuk semacam bullish pennant guys. Jadi ada beberapa bullish pattern yang tercipta di BNB. Selain kalau di time frame besar yang kita melihat ada potensial inverse head and shoulder yang terjadi di sini, di 15 minute chart juga kita melihat ada bullish pennantnya. Oke. Nah, konfirmasinya tetap juga sama. Kalau misalnya kalian trade berdasarkan bullish pennant di sini, maka tetap konfirmasinya berupa breakout dari trend di sini, kemudian consolidate, dan ini adalah chance bagi kalian. Kalau ini bukan financial advice ya guys. Kalau misalnya saya pengen trade, misalnya setup ini, maka saya akan tunggu konfirmasinya berupa breakout, kemudian consolidate, dan dari sini saya mungkin akan masuk ketika dia breakout dari trend tersebut. Oke, targetnya
seperti tadi disampaikan mungkin di sekitaran area di sini. Kalau misalnya sangat impulsif, mungkin sebagian akan saya biarkan dan saya harus lihat dia bisa running sampai berapa. Titik invalidasinya adalah kalau misalnya kita ternyata breakdown ke bawah, ya berarti senario bullish pennant di sini terinvalidasi. Dan selama kita tidak breakout ke arah atas inverse head and shoulder tadi juga, kalau misalnya kalian trading berdasarkan inverse head and shoulder dan bukan berdasarkan bullish pennant di sini, kalau kalian anggap ini adalah inverse head and shoulder, gitu ya, dan lainnya di sekitaran sini ya sama, konfirmasinya juga berupa breakout dari trendline. Kalau misalnya kita tidak breakout dari trendline tersebut, maka senario inverse head and shoulder ini belum valid gitu ya. Dan kalau misalnya kita ternyata malah breakdown ke bawah lagi, ya berarti kalian harusnya terselamatkan kalau misalnya kalian tidak masuk sebelum kalian melihat konfirmasi tersebut terjadi gitu ya. Jadi untuk sementara BNB terlihat cukup oke, guys. Tentunya pergerakan altcoin masih akan sangat bergantung juga dengan Bitcoin ya, guys. Ya mudah-mudahan kalau misalnya Bitcoin mendapatkan sedikit momentum ke atas, ya chance bahwa kita bisa mendapatkan long setup di BNB itu ya harusnya juga ada gitu ya. Jadi itu adalah salah satu peluang yang saya lihat di BNB, yang mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua. Saya rasa itu aja sih untuk hari ini, guys. Cukup sekian untuk technical analisisnya untuk BNB. Semoga bisa membantu kalian semua dalam ya memberikan second opinion lah gitu ya. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.